Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram dalam Kitabus Shiyam. Pada kajian yang terakhir sebelumnya kita telah membaca hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menjelaskan bahwa Nabi SAW pernah menemui Aisyah dan bertanya, apakah ada makanan? Aisyah menyatakan tidak. Kemudian Nabi berniat berpuasa sunnah. Nah, maka niat puasa sunnah itu diperbolehkan walaupun tidak menginapkan niat. Tetapi untuk puasa wajib seperti puasa Ramadan atau puasa mengganti bulan Ramadan harus menginapkan niat sebelum terbitnya fajar berdasarkan hadis Hafsah radhiyallahu anha yang sudah kita baca pada kajian sebelumnya. Nah, kita masuk pada hadis berikutnya, hadis tentang dianjurkannya menyegerakan berbuka puasa. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khair ma ajjalul fitra. Wa an Sahal bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad, semoga Allah meridai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khair, senantiasa manusia berada dalam kebaikan, ma ajjalul fitra, selama mereka menyegerakan berbuka. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadis muttafaqun alaih adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang sama
dengan lafadz yang sama atau hampir sama. Nah, hadis ini menunjukkan disunnahkannya menyegerakan berbuka. Namun bukan berarti berbuka sebelum waktunya. Nah, karena kalau seorang berbuka sebelum waktunya, tidak memiliki uzur, itu masuk dalam kategori dosa besar. Nah, yang dimaksud menyegerakan berbuka di sini adalah segera berbuka, membatalkan puasa ketika sudah tenggelam matahari. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, "Thumma atimmus siyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam. Ketika sudah masuk malam, maka berbukalah. Dan malam itu ditandai dengan terbenamnya matahari. Juga disebutkan dalam hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna faqad aftara as-shaim." Idza aqbala al-lail, jika malam telah datang, min hahuna, dari arah sini, dari arah timur, ya. Wa adbaran naharu min hahuna, dan siang berlalu dari arah sini, dari arah barat. Faqad aftaras shaim, maka orang-orang yang berpuasa hendaknya segera berbuka. Nah, jadi berbuka dengan hal yang ringan, yang nanti akan dijelaskan bagaimana Nabi SAW berbuka. Beliau berbuka jika ada rutop, beliau memulai dengan rutop. Kalau tidak ada dengan tamar, kalau tidak ada maka beliau minum air. Nah, nanti akan kita baca insyaallah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di dalam hadis ini menunjukkan keutamaan menyegerakan berbuka. Sekedar membatalkan puasa, atau orang awam bilang takjil, nah, dengan makanan-makanan ringan, dengan kurma atau dengan air. Kemudian sholat maghrib, setelah itu silakan makan dengan makan porsi yang tidak berlebihan. Nah, kemudian hadis berikutnya, Walid Tirmidzi min hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Dalam riwayat At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitran. Para hambaku yang paling aku cintai adalah yang paling bersegera melaksanakan berbuka. Para hambaku yang paling aku cintai adalah yang paling bersegera melaksanakan berbuka puasa. Nah, ada catatan tentang validitas hadis ini. Hadis ini lemah. Dilemahkan oleh sebagian para ulama, seperti Syekh Al-Albani, dilemahkan karena di dalam hadis ini ada seorang perawi yang bernama Qurrah bin Abdurrahman. Ada seorang perawi yang bernama Qurrah, Qaf, Ra, tak marbutah, Qurrah bin Abdurrahman, yang dinilai hafalannya lemah oleh para ulama. Sehingga hadis ini, hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, itu adalah hadis yang lemah. Nah, kita cukup mengetahui keutamaan menyegerakan berbuka dari hadis yang tadi kita baca, hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Juga hadis Umar bin Al-Khattab yang tadi saya tambahkan, hadis Umar bin Al-Khattab riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Idza aqbala al-lail min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna faqad aftara as-sha'im. Nah.
Sedangkan hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitran, para hambaku yang paling aku cintai adalah yang paling bersegera melaksanakan berbuka puasa. Ini adalah hadis yang lemah. Nah, wallahu a'lam. Kemudian kita masuk di dalam hadis yang berikutnya, hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, Nabi memerintahkan bersahurlah, karena sahur itu adalah keberkahan. Santap sahur, makan dan minum sebelum terbitnya fajar, ini adalah sunnah. Terdapat keberkahan, kebaikan yang banyak di dalam sahur. Di antaranya meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan perintah Nabi itu kebaikan yang sangat besar. Nah, tidak bisa diganti dengan apapun. Kemudian di antara kebaikan sahur adalah memudahkan seseorang bisa menyelesaikan puasa, memberikan kekuatan untuk tidak makan dan minum dalam jangka waktu tertentu sampai terbenam matahari. Nah, memudahkan dia untuk beraktivitas karena ada asupan energi bagi dia. Juga sahur itu, orang yang sahur akan mendapatkan sholawat dari Allah dan para malaikat. Di dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-suhuru aklatun barakah. Makan sahur itu atau sahur itu adalah makanan keberkahan. Fala tada'uhu, janganlah ditinggalkan. Walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma. Meskipun seseorang hanya meneguk seteguk air saja. Fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang makan sahur. Hadis riwayat Ahmad, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. As-suhuru aklatun barakah. Sahur itu adalah makanan keberkahan. Fala tada'uhu, janganlah kalian tinggalkan. Walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma. Meskipun hanya dengan meneguk seteguk air. Fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Hadis riwayat Ahmad, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Juga kesempatan sahur menjelang subuh adalah memperbanyak istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah. Wal mustaghfirina bil ashar. Allah memuji orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Juga dengan sahur dalam kondisi normal, ya, akan memudahkan seorang untuk melakukan sholat, mungkin sebelum sahur sholat malam, ya. Kalau dia tidak melakukan sholat malam di awal malam, mungkin menjelang sahur, atau juga yang akan membuat dia mendapat keberkahan adalah memudahkan untuk sholat berjamaah subuh. Nah, ini diantara keberkahan. Kalau kita di masa-masa saat ini, di masa pandemi corona, tidak memungkinkan untuk sholat di masjid, berjamaah di masjid, maka berjamaahlah di rumah dengan keluarga kita. Nah,
Karena sesungguhnya sholat berjamaah subuh itu keutamaannya adalah seperti melakukan sholat malam separuh malam, setengah malam. Seperti dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an. Sholat Isya berjamaah itu keutamaannya seperti qiyamul lail setengah malam. Kemudian jika disambung dengan sholat subuh juga berjamaah, itu adalah seperti sholat qiyamul lail separuh malam. Sehingga kalau Isya berjamaah, subuh berjamaah, ini seperti menghidupkan seluruh malam dengan qiyamul lail. Nah, kemudian kita masuk pada hadis berikutnya, wa an Salman bin Amir ad-Dabbi radhiyallahu anhu. Dari Salman bin Amir ad-Dabbi, semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin." Jika salah seorang dari kalian berbuka, hendaknya berbuka dengan kurma. Fa in lam yajid falyuftir ala ma. Kalau dia tidak punya kurma, hendaknya dia berbuka dengan air. Fa innahu tahurun, karena air itu suci. Jika salah seorang dari kalian berbuka, hendaknya berbuka dengan kurma. Karena fa in lam yajid, kalau dia tidak memilikinya, tidak ada yang kurma yang ditemukannya, falyuftir ala ma, hendaknya dia berbuka dengan air, fa innahu tahur, karena air itu suci. Rawahul khamsah wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Diriwayatkan oleh imam yang 5, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al Hakim. Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al Hakim termasuk ulama yang terlalu bermudah-mudahan di dalam mensahihkan hadis. Hadis ini dinilai lemah oleh sebagian ulama karena di dalam sanadnya terdapat mata rantai sanadnya adalah dari Hafsah binti Sirin, dari Ar-Rabab, dari Salman bin Amir ad-Dabbi. Dari Hafsah binti Sirin, dari Ar-Rabab, dari Salman bin Amir ad-Dabbi. Permasalahannya ada pada perawi yang bernama Ar-Rabab. Ar-Rabab ini majhul, tidak dikenal. Nah, tidak ada seorang ulama pun yang mensiqahkannya, kecuali hanya Ibnu Hibban. Dan Ibnu Hibban dikenal sebagai ulama yang bermudah-mudahan di dalam mensiqahkan seseorang yang ulama lain tidak ada yang mensiqahkan. Nah, jadi Ar-Rabab ini tidak ada ulama lain yang mensiqahkan kecuali Ibnu Hibban, dan itu dinilai sebagai perawi yang majhul, tidak dikenal. Jadi dari sisi lafaz, jangan kita membaca hadis ini kemudian menisbatkan kepada Rasulullah SAW. Kita tidak boleh menyebutkan sebuah hadis yang dhaif kecuali dengan menjelaskan kelemahan hadis tersebut. Namun secara makna, dari sisi perbuatan Nabi SAW, memang beliau berbuka kalau tidak, yang pertama adalah dengan ar-rutab, kurma yang masih basah. Kita pernah mengkaji dan menampilkan gambar di slide tentang ar-rutab. Ya. Kalau tidak ada rutab, Nabi berbuka dengan kurma, at-tamr. Kalau tidak ada kurma, maka beliau minum air. Ini berdasarkan hadis yang sahih. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalliya ala rutabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka sebelum salat dengan memakan rutab. Fa in lam takun rutabat fatumairat. Kalau tidak ada rutab, maka dengan kurma. Fa in lam takun tumairat hasawatin min ma'in. Maka beliau meminum beberapa teguk air.
An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, qala, beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalliyah. Beliau berbuka sebelum salat. Sebelum salat maghrib beliau berbuka ringan terlebih dahulu. Ala rutabat, beliau makan rutab. Fa in lam takun rutabat, kalau tidak ada rutab, fatumairat, maka dengan kurma. Fa in lam takun tumairatun hasawatin min ma. Kalau tidak ada kurma, maka beliau meminum beberapa teguk air. Hadis riwayat Abu Dawud, ya, dan yang lainnya disahihkan oleh Al-Hakim dan Syekh Al-Albani. Nah, hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya disahihkan oleh Al-Hakim dan Syekh Al-Albani. Jadi ketika kita sudah berada di waktu berbuka, disunahkan untuk menyegerakan berbuka. Kita berbuka dengan yang ringan, dengan kurma terlebih dahulu. Biasanya rutab agak sulit, ya. Yang banyak kurma, tamr, dengan kurma. Dahulukan kurma, setelah itu mau minum air, silakan. Mau ditambah yang lain, mau kolak kalau ada, mau pisang jika ada, silakan dengan makanan-makanan yang lain. Nah, tapi jangan sampai makan berat terlebih dahulu. Kecuali dalam kondisi tertentu mungkin seseorang sangat lapar sekali. Yang kalau dia setelah minum air dan cuma makan kurma, 3 kurma, dia merasa tidak konsentrasi. Dia sudah pusing ini. Tidak konsentrasi untuk sholat. Dan dia yakin ini karena lapar yang sangat. Maka silakan makan terlebih dahulu. Karena dalam kondisi seperti itu justru makruh dia mendahulukan sholat kalau dia sangat lapar ingin makan. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sholata bihadratit ta'am wa la huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak ada sholat bagi orang yang sudah dihidangkan, sudah ada makanan dan dia ingin makan di situ, atau orang yang ingin ke toilet, ya, ingin kencing atau buang air besar atau sakit perut, misalkan dia ada keperluan ke toilet, makruh dia untuk sholat terlebih dahulu. Selesaikan dulu keperluannya. Kalau itu lapar, maka makan terlebih dahulu. Nah, agar sholatnya nanti lebih khusyuk. Ini dalam kondisi tertentu. Dalam kondisi normal, sholat setelah berbuka ringan, setelah sholat baru makan besar. Ini kondisi yang normal. Tapi kalau lapar sekali, silakan. Gitu. Yang menjadi masalah, kalau tiap hari lapar terus. Hari pertama lapar, maka dia makan dulu terus sholat. Hari kedua dia lapar sekali, makan dulu terus sholat. Hari ketiga tidak selesai-selesai, jadi kebiasaan. Maka ini baru bermasalah. Nah, kalau sesekali tidak mengapa. Kalau berkali-kali mungkin ada masalah. Nah, baik. Kemudian kita baca hadis yang terakhir di malam hari ini tentang puasa wisol. Nah, atau kita tunda pembacaannya. Kita juga ingatkan dengan sunnah berdoa ketika berbuka. Berdoa dengan doa apa saja. Baik ketika akan berbuka, ya lebih tepatnya lagi ketika akan meminum atau ketika akan makan, ya ketika akan berbuka kita berdoa. Doa mohon ampunan kepada Allah, doa mohon kebaikan, doa agar kaum muslimin diberi keselamatan, doa agar saudara-saudara kita mendapatkan hidayah dan petunjuk, doa agar pandemi corona segera diangkat
wabah ini, dari seluruh penjuru bumi misalkan, doa. Karena di saat berbuka puasa itu adalah saat-saat doa mustajab. Nah, baik. Nah, mungkin sampai di sini kajian kita, karena mungkin kurang beberapa menit lagi sudah masuk waktu sholat Isya. Nah, maka di malam ini kita telah membaca beberapa hadis, di antaranya hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an tentang anjuran menyegerakan berbuka ketika sudah masuk waktunya, ketika matahari sudah tenggelam. Kemudian kita juga baca hadis At-Tirmidzi riwayat Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, dan itu hadis yang lemah menurut penilaian sebagian ulama. Kemudian hadis Anas bin Malik, anjuran Nabi untuk bersahur, karena sahur itu adalah berkah. Nah, berkah itu artinya banyak kebaikan dan menetap kebaikan itu, berlimpah kebaikan. Ada kebaikan yang kita ketahui dan mungkin lebih banyak lagi yang tidak kita ketahui. Hanya Allah saja yang tahu. Yang kita ketahui dan kita yakini adalah pada sahur itu terdapat kebaikan yang banyak, karena Nabi menyatakan barakah, keberkahan. Kemudian juga hadis Salman bin Amir Ad-Dabbi. Hadis ini lemah, yang karena ada perawi bernama Ar-Rabab yang majhul, tidak dikenal. Yang sahih dari sisi perbuatan Nabi adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Nabi berbuka sebelum sholat dengan makan rutab. Kalau tidak ada rutab, maka dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, beliau minum beberapa teguk air. Hadis riwayat Abu Daud dan lainnya, disahihkan oleh Al-Hakim dan Syekh Al-Albani. Nah, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita semua bisa beribadah secara optimal di bulan Ramadan dalam bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ikhlas karena Allah, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita nantinya memasuki Ramadan dengan ibadah-ibadah yang terbimbing, ya, puasa yang berlimpah pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah nanti mengeluarkan kita dari Ramadan dalam keadaan diampuni. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.